Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Zahra, NIM 2110543 kelas E2, Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh, dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang teori ekonomi klasik. Tokoh-tokoh ekonomi klasik: yang pertama Adam Smith, yang kedua David Ricardo, yang ketiga Robert Malthus, yang keempat J.B. Say. Dari 4 tokoh ini saya akan membahas satu, yaitu Adam Smith. Inti teori dari Adam Smith yaitu teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut, merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Konsep mengenai teori keunggulan mutlak dikemukakan secara lengkap oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam karyanya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes on the Wealth of Nations. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan manfaat perdagangan internasional melalui keunggulan dalam pembagian kerja. Teori keunggulan absolut dikembangkan berdasarkan doktrin pembagian kerja. Pengaruh dari pemikiran Adam Smith. The Wealth of Nations, salah satu usaha terawal untuk mempelajari strukturnya industri dan perkembangan ekonomi di Eropa, merupakan pengawal kedisiplinan akademis modern dari ekonomi. Ini memberi salah satu rasional intelektual paling dikenal untuk perdagangan lepas dan kapitalisme. Memengaruhi secara luas tulisan ekonomi berikutnya. Ada beberapa kontroversi atas perluasan dari keaslian Smith dalam Wealth of Nations. Beberapa berpendapat jika karya tersebut menambah hanya sedikit dari ide yang sudah ada sebelumnya dari Anders Chydenius, The National Gain 1765, David Hume dan Baron de Montesquieu. Sebenarnya banyak dari teori Smith hanya menjelaskan tren sejarah dari merkantilisme dan menuju perdagangan lepas, di mana sudah dikembangkan selama beberapa dekade dan memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan pemerintah. Bagaimanapun, karya Smith merangkum ide mereka secara komprehensif dan juga menjadi salah satu buku paling berpengaruh dan penting saat ini dalam bidang ekonomi. Smith berada di peringkat 30 di daftar orang paling berpengaruh. Michael H. Hart. Dari 13 Maret 2007 ke sana potret Smith muncul dalam 20 euro baru. Dia merupakan orang Skotlandia pertama yang ditampilkan dalam mata uang tersebut oleh Bank of England. Gambar dari nota ini tersedia di website Bank of England. Pada 25 Juni 2006, di mana Warren Buffett mengumumkan jika dia akan menyumbangkan kekayaannya ke The Bill and Melinda Gates Foundation. Dia dihadiahi salinan dari Wealth of Nations Adam Smith oleh Bill Gates. Dampak pemikiran Adam Smith terhadap ekonomi. Pada tahun 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas, justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat, invisible hand, yang akan menstimulus pasar menuju keseimbangannya. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan laissez-faire, let it be. Konsep ini berkembang pesat dan klimaksnya adalah munculnya revolusi industri. Contoh grafik dari teori Adam Smith. Ini adalah grafik tentang perkembangan indeks harga perdagangan besar pada bulan Maret 2021 sampai Maret 2022. Pada bulan Februari 22,
Indeks harga perdagangan besar ini mengalami penurunan sebesar 0,01% dan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebesar 2,90%. Pada bulan Maret 21, IHPB Indonesia adalah sebesar 105,53 dan pada Februari 2022, IHPB Indonesia telah meningkat menjadi 108,46. Menurut data lagi, inflasi grosir pada sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 1,14% dan pada sektor pertambangan dan penggalian dan pada sektor industri masing-masingnya mengalami peningkatan sebesar 0,67 dan 0,24%. Itulah bahasan Adam Smith dalam materi ekonomi klasik yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.